Kalau kita maknani orang yang berpuasa itu orang yang beriman, yang menghayati hakikatnya puasa. Orang yang sudah berhakikat gitu loh sebenarnya. Bukan hanya orang yang ngerti ini wajib gitu. Jadi puasa itu yang dipanggil orang beriman, orang yang memahami maknainya itu ya. Ya, yang memaknai sehingga melatih kesadaran. Itu melatih dalam tanda petik mengingat tapi di sini gitu. Bukan mengingat tapi di sini. Nah, nanti coba dibandingkan kekuatan tahan napasnya. Itu nanti menjadi standar yang menurut saya ya, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan bahwa puasa meningkatkan level kesehatan kita. Itu dari kekuatan kita tahan napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sufi, kita kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Ya. Ya seperti yang dikatakan minggu kemarin, di hari Selasa kita akan membahas tentang 21 hari zikir napas puasa ya. Itu adalah gerakan yang akan kita lakukan di bulan puasa nanti. Nah, kalau teman-teman udah nonton video kami di beberapa minggu ke belakang, kita kan sering mempromosikan gerakan ini, gerakan 21 hari zikir napas puasa. Nah, seperti yang kemarin kita obrolin ya, Pak. Bahwa zikir napas puasa itu manfaatnya apa aja. Karena kita kan menyambung obrolan minggu kemarin. Nah, untuk yang belum nonton, silahkan nonton di video minggu kemarin. Kita akan kasih linknya di atas. Kemarin sampai mana, Pak? Oh ya, sampai secara umum aja sih. Nah, sekarang saya akan menambahkan kembali sebagai tambahan motivasi ya Mas ya. Mengapa kok ada gerakan ini, ada gerakan zikir nafas puasa. Kalau kita membaca ayat Al-Quran Mas Fatih ya, ini kan ayat yang sering dibaca di bulan Ramadan nanti. Tapi harusnya gitu sering dibaca sebelumnya sih, harusnya. Biar tahu dulu ya. Ya, tahu dulu Ramadan itu apa. Ramadan itu apa, terus baru puasa. Seperti kita belajar hukumnya fikihnya puasa kan ya harusnya sebelum puasa. Harus tahu syariatnya puasa itu gimana. Iya betul, karena ilmu itu harus mendahului amal. Tahu dulu baru beramal. Ya tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu bukan salah. Tapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ada ayat yang sangat indah ini. Saya tadi pagi kebetulan mengulang dari juz 1 misalnya. Juz 1 surat Al-Baqarah tadi. Saya itu membaca luar biasanya ayat-ayat tentang puasa ya. Nah, saya menemukan ya tentu baru tersadar gitu. Baru tersadar. Ternyata ayat tentang puasa yang sering kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu dan seterusnya ya Mas Fatih ya. Ini saya baca kalau teman-teman mau membuka Al-Baqarah 183 yang sudah sangat populer. Uniknya ketika Allah membicarakan tentang puasa ini terus ada ayat begini Mas. Jadi setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa yubayyinatin minal huda wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Setelah ayat itu Mas Fatin, itu kok ada ayat begini nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah ini unik. Ketika Allah itu membicarakan, setelah Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi. Terus tiba-tiba Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku bertanya tentang aku Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Loh. Uji budak watadai dan aku akan menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadaku, orang-orang yang memanggilku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi kalau kita melihat ya kalau saya nyebut isyarahnya ya. Kalau kita melihat tafsir isyarinya, isyarah dari sini tuh tampaknya begini Mas Fatih. Tampaknya ini zon yang sangat ya. Rupanya puasa adalah cara berdoa paling baik.
Puasa cara Nah, iya, nih. Makanya kan ada ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku itu sangat dekat. Dan itu ayat ini disampaikan satu konteks dengan puasa. Jadi ayat ini itu lanjutan dari ayat puasa gitu maksudnya. Terus uji budak watadai idadaan. Aku akan menjawab panggilan-panggilan hamba yang memanggilku. Nah, jadi di sini sebenarnya akan selaras dengan ayat kemarin yang saya sampaikan itu ya. Kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa puasa itu la'allakum tattaqun. Kalau orang berpuasa maka dia takwa. Kalau orang takwa maka akan diberikan jalan keluar dari masalahnya dan rezeki yang enggak diduga-duga. Nah, rupanya selaras dengan ini. Kalau ini teman-teman pengen lihat ayat 186. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ya, pembahasan puasa itu dari 183 Mas Fatih, itu satu makro itu. Itu sampai 188. Nah, di tengah-tengahnya itu tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku sangat dekat. Nah, berarti kalau kita dari Al-Quran ada isyarah seperti ini berarti memang benar-benar Ramadan itu saatnya, kesempatan emas lah untuk mendekat dengan Allah. Manusia itu baru tersadar bahwa Allah itu dekat itu. Kalau Allah itu selalu dekat Mas ya. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku qarib itu ya banget cedake, sangat dekatnya. Bahkan ada yang lebih dekat aqrabu min lebih dekat dari hablim marid, dari urat nadi kita. Betapa dekatnya itu. Nah, kesadaran tentang kedekatan itu bisa kita riyadhoi lewat puasa. Lewat puasa. Nah, lewat puasa lah ya, lewat puasa. Lalu tasawuf Indonesia berusaha bagaimana riyadhah. Ya, riyadhah itu bukan ibadah mahdhoh ya. Jadi nanti jangan dikira nafas puasa itu ibadah mahdhoh, bukan. Ini riyadhah, latihan. Latihan. Kayak teman-teman mau lomba olahraga, latihannya dulu gitu. Ya, jadi bukan ibadah tambahan. Jadi bukan ibadah tambahan, tetapi ini adalah riyadhah, bagaimana kita menghayati puasa. Nah, kan puasa itu unik loh Mas Fatih ya. Kalau disebut gini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba itu maknanya gini, beda dengan furido. Furido itu ya difardukan, betul. Kutiba ya diwajibkan, betul. Tetapi beda Mas Fatih. Kalau furido itu gini, aku mewajibkan Mas Fatih wajib upload jam 4. Ya, itu furido. Tetapi kalau kutiba, saya bukan hanya ngucap Mas Fatih, tak tulis. Ono tanda tangan kontrak. Saya tanda tangan Mas Fatih, ini tugas Mas Fatih adalah setiap jam 4 sore hari Selasa harus upload video. Terus tak tanda tangani. Jadi perintah saya tak tulis. Lebih kuat apa enggak daripada cuma ngomong dok? Ya lebih kuat tertulis. Lebih tertulis. Soalnya ini kalau digugat ada itunya. Udah ada. Makanya kalau presiden cuma memerintah menteri misalnya, memerintah menteri untuk begini-begini, hanya ucapan. Ya tentu itu namanya perintah presiden, dia tetap wajib ya. Tetapi betapa lebih kuatnya ketika nganggo kepres. Ketika nganggo catatan, nganggo kepres, tanda tangani, jauh lebih kuat. Makanya disebut kutiba, bukan furido, bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Bukan furido alaikumusiyam, tapi kutiba alaikumusiyam. Nah, itu menunjukkan betapa luar biasanya puasa ini. Jadi ya eman-eman. Mungkin kalau Mas Fatih ini sudah ngerasain puasa, Mas Fatih mulai puasa umur berapa kira-kira? Berapa? Ya misalnya umur 7 tahun. Belajar kelas 1. Ya kelas 1 7 tahun lah ya. Misalnya nganggap aja gitu lah. 7 tahun. Nah, sekarang 20-an tahun. Berarti kan berapa? 13-an tahun lah anggap. 13-an tahun ya. Masa yang ngono terus puasanya? Masa nggak ada perubahan? Mungkin teman-teman sufi yang sudah berusia 40 tahun kan kira-kira sudah menjalani puasa ya 25 tahun kan. Nah, harus ada perubahan. Maksudnya perubahan itu ini bukan sekedar ritual tahunan. Nah, kan kadang-kadang ini sekedar ritual tahunan, datang Ramadan poso, bar poso lali meneh. Itu kan
Ya masuk dilingke bolak-balik begitu setiap tahun. Tetapi kadang-kadang kita tidak menghayatinya di dalam bulan-bulan yang lain. Seharusnya tidak demikian ya. Di puasa itu harusnya menimbulkan asar atau jejak Mas Wati. Jejak-jejak kebaikan di 11 bulan berikutnya. Nah itu maknanya kutiba, dan uniknya juga yang dipanggil itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu gitu, bukan orang Islam. Yang dipanggil itu orang beriman. Maknanya begini. Jadi dulu ada sahabat orang Badui kalau nggak keliru. Yang jelas ini matannya atau isinya bener lah ya. Saya teksnya saya tidak hafal apa teksnya. Ada orang Badui ini sholat. Terus ditanya, ini kamu nih, saya sudah beriman katanya. Nah, terus oleh sahabat itu bilang, kamu jangan nyebut beriman, belum, kamu baru Islam. Jadi Islam itu maknanya tunduk. Tunduk, ya karena wajib itu loh Mas, itu namanya Islam. Ya, bersyariat. Bersyariat itu namanya Islam. Mas Fatih suruh puasa ya, kalau ditanya sama temannya puasa ya wajib kok. Namanya Islam. Ya, dan itu baik loh ya. Nah, tetapi yang dipanggil itu bukan hanya Islam, tetapi hakikat lebih dalam. Kalau kita maknani, orang yang berpuasa itu orang yang beriman, yang menghayati hakikatnya puasa. Orang yang sudah berhakikat gitu loh sebenarnya. Bukan hanya orang yang ngerti ini wajib gitu. Jadi kan puasa, sholat, zakat itu kan semuanya ada dimensinya ya Mas ya. Ada dimensi lahiriah ya, ada syariatnya ya. Lalu ada maknanya. Jadi puasa itu yang dipanggil orang beriman, orang yang memahami maknanya itu ya. Ya, yang memaknai ya. Misalnya salah satu itu yang saya tulis di buku Puasa obat dahsyat. Puasa obat dahsyat itu Mas Fatih. Puasa obat dahsyat itu isinya adalah lapisan-lapisan puasa, lapisan syariat, lalu lapisan psikologi saya bahas juga. Jadi di situ saya membahas tentang itu buku 2009 sih. Saya nulisnya 2007. Saya nulisnya itu 2007 baru diterbitkan 2009. Saya ingat ini. Ya ini agak-agak lupa. Maksudnya agak-agak lupa isi urutan anunya. Yang jelas isinya adalah satu membahas puasa secara syariat. Nah, secara syariat ya puasa begitu. Lalu saya bahas autolisis, makna hikmah puasa bagi tubuh gitu. Saya bahas itu di puasa obat dahsyat itu. Lalu saya bahas juga analisis puasa dari sisi hakikat, dari sisi perasaan, jadi dari sisi psikologis. Nah, lalu apa makna puasa dari sisi psikologis? Lalu dari sisi spiritual. Jadi ada lapisan. Jadi setiap ibadah Mas Fatih ya, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, zikir itu selalu 3 lapis. 1 lapisan syariat, 2 lapisan hakikat, 3 lapisan ma'rifat. Nah, ini 3-tiganya saya bahas. Nah, saya kalau ke ma'rifat itu begini, puasa itu menyadarkan ketidakberdayaan kita. Menyadarkan ya? Iya, menyadarkan bahwa kita itu nggak berdaya gitu. Maksudnya begini, kan puasa 14 jam kurang lebih, kan ngelak Mas Fatih, kan lapar, haus ya. Ini dari sisi yang sederhana aja lah. Berarti kita itu nggak berdaya kalau nggak ada air. Oh ternyata tidak minum air seharian 14 jam itu rasanya begini. Sehingga lalu menyadarkan betapa itu. Nah itu makna-maknanya itu kita bahas di puasa obat dahsyat. Nah sekarang bagaimana cara kita agar terhayati, agar puasa itu menjadi kesadaran. Nah, saya nyebut kesadaran. Jadi puasa itu sebenarnya meningkatkan level kesadaran kalau bahasa spiritualitas sekarang ya. Yang viral kan judulnya yang kesadaran gitu. Itu kan yang viral. Nah, jadi puasa itu sebenarnya meningkatkan level kesadaran kita. Nah, coba sekarang maknani kata sadar dulu. Sering Mas Fatih. Sering masyarakat kita itu keliru maknani kesadaran. Gimana? Nah, aku sadaran ya, eling itu sadar. Eling ya. Tapi kalau ingetnya di sini namanya nggak sadar. Oh gitu. Itu namanya intelektual. Nah, jadi sadar itu kalau Mas Fatih nanti kalau Mas Fatih belajar di kedokteran, ada istilah sadar. Jadi sadar itu uangnya ditakoni ini jam piro itu tahu. Oh iya. Ini pagi apa siang dia tahu. Ini ruangan di mana dia tahu. Nah, orientasinya dia nggak disorientasi gitu. Namanya sadar, itu kompos mentis namanya. Orangnya sadar penuh. Tetapi itu kan sadar intelektual.
Iya. Iya, sadar itu ya semua orang sadar. Mbok takoni kabeh ya sadar kabeh. Nah, tapi kalau di dalam makna spiritualitas nggak begitu, San. Nah, sekarang kita maknani sadar, kesadaran dari sisi bahasa aja lah. Dari sisi bahasa. Sadar itu dari kata soder. Soder. Soder itu dada. Jadi kesadaran itu dari bahasa Arab itu. Kesoderan. Soder. Soder itu orang nggak dada. Bukan di sini sadar. Jadi kalau secara spiritual orang menyadari zikir, kalau begini ininya berkerut. Ya, berarti itu bukan sadar dalam makna spiritual, Mas. Itu masih di intelektual, tapi ya nggak salah gitu. Tetapi dia sedang mikir, bukan zikir. Kalau dia di sini, jadi soder itu sebenarnya di sini, Mas. Nah, soder itu sebenarnya di ruang dada. Sehingga melatih kesadaran. Itu melatih dalam tanda petik mengingat, tapi di sini gitu. Bukan mengingat, tapi di sini. Ya tentu ini kalau di bahasa neuroscience, kalau kita bicara neuroscience tidak sederhana itu, Mas. Karena tubuh kita itu kan satu. Gak mungkin yang kenetok gitu. Ya, tetapi urutannya begini. Nah ini Mas Mati mungkin sudah pernah saya ceritakan ya. Antara dada, antara jantung ya, jantung dan otak itu kan terhubung. Betul ya. Saraf yang menghubungkan jantung ke otak sama otak ke jantung itu lebih besar dari jantung ke otak, Mas. Jadi ini otak nih, ada saraf menuju jantung. Nah, kalau saraf ini lepas ya jantungnya berhenti. Ya. Tetapi ada saraf dari jantung ke otak. Dan saraf dari jantung ke otak ini lebih besar. Nah, lalu ada ahli yang lalu menghipotesis bahwa pengaruh jantung lebih besar ke otak daripada pengaruh otak ke jantung. Ya. Jadi pengaruh jantung ke otak itu lebih besar daripada pengaruh otak ke jantung. Sehingga suasana kolbu itu mempengaruhi kecerdasan. Lebih mempengaruhi. Lebih mempengaruhi kecerdasan. Nah, makanya saya itu punya buku biopsikologis, maaf ya. Nah, biopsikologis. Ini tinggi. Oh ini ya, biopsikologi ya. Nah ini punya tebal sekali ya. Saya suka baca kayak gini, Mas. Nah, teman-teman. Nah di sini itu jadi pandangan modern atau pandangan paling up to date ya. Hubungan pikiran dan perasaan itu, perasaan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan. Dulu-dulu enggak. Nah, ini kan ada cerita tentang kalau dulu itu ahli menganggap bahwa pikiran mempengaruhi perasaan. Ada lagi yang perasaan mempengaruhi pikiran. Ternyata dua-duanya. Jadi pikiran yang mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi pikiran. Nah, tetapi dominasinya lebih kuat perasaan ke pikiran. Ya, dominasinya lebih kuat ke situ. Lebih kuat pengaruh perasaan ke pikiran, Mas. Artinya apa? Artinya zikir itu nanti akan mempengaruhi pikir jauh lebih kuat. Nah, kemarin saya senang ada yang nanya waktu webinar, Mas. Ya. Apakah kita bisa zikir sambil mikir? Nah, dan itu bagus sebenarnya. Itu pertanyaan yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Jadi, tetapi zikir dulu. Jadi zikir melampaui mikir. Ya mikirnya ada, tapi mikir itu sudah ibaratnya gini. Mikir sudah dalam tanda petik kendalinya zikir. Ya tetap mikir, tetapi enak mikirnya. Cirinya begitu. Cirinya tidak ada ketegangan. Nah, jadi tadi kesadaran ya, Mas ya. Kesoderan, lalu soder. Berarti kita fokusnya ke soder sekarang. Nah, puasa itu sangat mempengaruhi soder. Nah, ini urut-urutannya ini. Ya tadi cerita kita banyak ini dari analisis ayat yang lain ya. Nah, kenapa puasa kok mempengaruhi rongga dada? Nah, ceritanya saya sudah sering cerita. Ini misalnya Mas? Diafragma ya. Ini diafragma. Di bawah diafragma ada lambung. Nah, diafragma itu bentuknya sebenarnya begini. Bentuknya sebenarnya kayaknya gini, Mas. Kayak payung, Mas. Kayak payung ya. Nah, di bawahnya iya, otot ya. Karena otot ya lentur kan otot. Di bawahnya lambung, di atasnya jantung sama paru. Di atas bawahnya lambung sama liver. Liver itu keras. Liver kan atos. Sama kalau nyembelih sapi, nyembelih ayam kan ada livernya. Ya nggak banyak rongga nih. Nggak ada rongganya. Nggak ada rongganya. Jadi keras dia. Kalau jantung otot, walaupun dia berongga kecil-kecil tapi ototnya tebel. Paru-paru nggak berongga.
Jadi keras itu di atas. Yang lunak itu lambung. Hmm. Lambung iso kempes. Lambung itu kira-kira besarnya ya sebuah alpukat kecil itu loh, Mas. Betapa lenturnya lambung yang hanya sebesar buah alpukat, terus Mas Fatih mangan sak piring, teh sak gelas, tempe telu. Mlebu ra? Ya bisa Mas. Masuk. Karena lentur lambungnya, Mas. Iya. Oh, tiba-tiba lambungnya mekar gitu, Mas. Nah, kalau dia besar, dia mendesak ini loh. Mendesak atau diafragma ini. Nah, mendesak atau diafragma ini loh. Akhirnya ini itu nggak bisa gini. Harusnya kan begini diafragma itu. Kalau kita bernafas harusnya begini nih. Iya. Ya nggak bisa warek kok karena kenyang itu. Karena dia kenyang maka dia nggak bisa begini. Akhirnya orang yang terlalu sering kenyang itu nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kenyang mangan langsung warek itu betul. Tetapi ojo warek terus itu Mas. Wong mangan enak itu kan kalau lapar tuh Mas. Iya. Nah, itu hukum biasa lah, hukum yang kita pahami. Jadi nek kayak sampean wareg terus, kapan mangan enak gitu. Ya kan kan jawab apa? Logikanya begitu. Ya, logikanya kan apa makan itu enak kalau lapar ya toh. Lapar. Nah, lah kamu terus makan enakmu kapan kalau nggak lapar-lapar gitu. Jadi kenyang terus itu membuat makan nggak enak itu. Itu. Lama-lama bosen mungkin makan ya. Ya bosan juga Mas Fatih, apa senangannya makanan rujak cingur misalnya. Ya. Tapi habis makan sate 10 tusuk dan ini terus ditawari rujak cingur jadi ra enak Mas. Ya nantilah kan Nanti mesti ngono. kenyang. Ya mestinya nanti nggak mau sekarang marek jadi nggak inginnya hilang gitu. Inginnya hilang. Nah, jadi ini kalau orang kenyang terus Mas Fatih. Kan keras lambungnya. Iya. Lalu di sini panganan akhirnya ini nggak bisa gerak ini. Akhirnya rongga dada tidak bisa alam nasroh laka sodro, tidak bisa robisroh li sodri. Rongga dadanya tidak lapang. Lah nanti jadi kalau rongga dada tidak lapang, efeknya tadi ya, dada yang tidak lapang itu jadi nggak sadar. Sodr tadi itu, kesoderan itu. Jadi melatih kesadaran itu puasa sebenarnya. Ini mekanika ya, sebut saja fisika lah. Fisik gitu loh Mas. Yeah. Analisis fisiknya, kita belum menganalisis dari sisi spiritualitasnya ya. Oke. Kita analisis saja dari sisi fisik, ya, nyata gitu. Jadi rupanya orang yang kenyang terus, dadanya tidak lapang, berarti kurang sadar. Saya tidak mengatakan pasti tidak bisa kesadaran Mas, enggak. Tetapi kemungkinan peluang menuju kesadarannya lebih kecil dibanding orang yang lapar. Nah, coba kalau orang lapar nih, terutama jam 12 sampai jam buka puasa. Mau buka puasa. Mau buka puasa. 5 jam menuju jam 6. Iya, itu kan kosong-kosongnya, Mas. Nah, kalau kosong, ini diafragma begini nih. Jadi kalau bernafas, apalagi nafasnya perut. Nafasnya perut. Ya nanti hari Kamis saya diingetin ya. Iya. Podcast nanti kita akan ini Mas. Saya tuntun cara bernafas untuk nanti biar bisa membandingkan dengan puasa itu. Oh, oke, ya. Ya nanti saya jelaskan di sini. Nah, jadi kalau orang ini lapar, dia ini kalau nafas begini. Jantungnya seneng banget, Mas. Maka orang kalau puasa HRV-nya mesti naik. Nah, heart variability. Iya, heart rate variability mesti munggah. Terutama sore, orang percaya diperiksa, dicek. Saya belum pernah menemukan orang yang puasa HRV-nya nggak naik. Ya memang yang saya cek orang-orang sehat lah ya. Yeah. Ya, maksudnya orang-orang sehat, bukan orang yang didiagnosis sakit di rumah sakit ya. Saya ceritanya orang sehat ini. Jadi saya belum pernah menemukan kalau ngecek orang HRV-nya J4 sore itu HRV-nya nggak naik itu belum pernah. Nggak naik dari nggak puasa loh ya membandingkannya. Jadi sebelum puasa dicek. Nah pas puasa dicek gitu. HRV-nya naik. Nah, saya 5 tahun sudah ngecek kayak gitu. Nah, jadi terus cirinya begini Mas Fatih ya. Nanti insya Allah di podcast nanti. Gini, ini cara paling sederhana, nggak usah pakai alat. Nggak usah pakai alat, malah menyehatkan. Ya. Teman-teman coba latihan tahan nafas. Ini sebelum puasa loh ya. Yeah. Kita mau bandingkan nanti saat puasa. Nah, nanti saya akan sangat senang jika teman-teman sudah punya data sebelum puasa. Saya tahan nafasnya kuatnya sekian toh. Nanti pas puasa naik apa enggak gitu, apa kemampuan tahan nafasnya. Tetapi jangan dibandingkan dengan orang lain ya. Bandingannya dengan data kita sendiri. Iya, kita sendiri. Iya, jadi jangan bandingkan. Aku enggak bandingkan. Mas Fatih Senem sama saya sudah tua, HRV-nya dibandingkan ya. Yo hebat Mas Fatih. Tapi membandingkannya
pra puasa dan saat Saat puasa. puasa. Kalau nanti pas Syawal itu agak pada ngedrop karena nek Syawal itu terus berbalas dendam. Oh, itu malah jadi nggak bagus itu Mas. Ya itu jadi harusnya HRV-nya bertahan bagus tapi karena ya orang balas dendam itu lah puasanya ngempet gitu jadi pas Ramadan pas jatah kumpul-kumpul, jatah kumpul-kumpul makan terus. Ya. Sebenarnya makan itu juga nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang satu kuantitasnya berlebihan, dua kualitasnya ya apa yang dimakan aja. Yes, over banyak lah. Dan numpuk-numpuk gitu, ditumpuk-tumpuk ya. Nah, jadi nanti kita akan latihan, coba teman-teman nanti ya, latihan tahan nafas. Sebelum puasa ya. Ya sebelum puasa coba latihan tahan nafas, nanti biar sama, nanti tak tuntun caranya. Yeah. Maksudnya kan tentu kita tahan nafas setelah 1 menit nafas biasa, beda dengan kita habis ngomong begini suruh tahan napas, ya mesti beda. Jadi nanti ada biar seragam gitu, biar seragam, biar bisa diukur. Nanti jamnya harus sama juga. Yeah. Jadi kalau sebelum puasa ngeceknya jam 4, nanti kalau pas puasa ngeceknya jam 4 juga. Nah nanti coba dibandingkan kekuatan tahan napasnya. Itu nanti menjadi standar yang menurut saya ya, itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa puasa meningkatkan level kesehatan kita. Itu dari kekuatan kita tahan napas. Jadi tubuh itu jadi efisien gitu loh Mas. Jadi efisien, ora boros gitu. Yeah. Nah, yang kedua, kalau secara tadi kita membahas kesoderan tadi soder, berarti puasa membuat kita makin lapang dada. Lah uniknya ketika lapang dada, ya uniknya ya Mas Wate ya, ketika orang lapang dada maka alam nasroh laka sodrok. Terus nanti wawal dokna angka wisrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu lalu aku angkat beban-beban hidupmu. Atau robis rohli sodri terus wayasirli amri. Ya Allah lapangkan dadaku lalu mudahkan urusanku. Makanya ini kita sebut panduan praktis zikir nafas puasa riyadhah melampaui masalah. Nah makanya judulnya begitu. Jadi nanti akan ada waktu 3 minggu nanti, 21 hari ya Mas ya. Yeah. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu keempat mau teman-teman latihan sendiri boleh. Terus mau latihan tiap hari juga nggak apa-apa. Kalau pas puasa latihannya nggak apa-apa kan? Iya, nanti pas puasa Senin Kamis misalnya. Yang seneng puasa Senin Kamis, saya sih belum seneng. Belum seneng. Kalau Mas Wate nanti seneng gitu. Nah, nanti teman-teman saya bagi secara gratis untuk tabel-tabel latihannya ya. Yang ini loh Mas. Kan ada tabel-tabelnya. Nah, kalau yang beli buku nanti ada biaya-biaya yang perlu dibayarkan, tapi tidak wajib. Jadi yang mengikuti apa Mas? Ya, gerakan 21 hari zikir nafas itu, zikir nafas puasa itu gratis. Cuma teman-teman yang ingin aja, yang ingin dapat bukunya, nanti ada promo-promo dari Tasawuf Indonesia. Silahkan diumumkan Mas Wate. Oke. Nah, begitu teman-teman. Jadi gerakan ini kan kita mulai di awal bulan Ramadan nanti ya. Dan sifatnya gratis bagi teman-teman yang ingin ikut, bisa chat admin WhatsApp kami. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Yeah. Nah, untuk yang ingin menambah keilmuannya dengan membeli buku kami ya. Buku untuk panduan kita ya, tapi sifatnya ini tidak wajib teman-teman. Cuman saya akan umumkan dulu untuk pembelian bukunya. Nah, untuk pembelian satu bukunya saja, satu paket panduan zikir napas puasa ini di harga 75.000. Nah, nanti teman-teman bisa mendapat paket bundling. Kita buka di khusus bulan Ramadan ini paket bundling 3 buku. Yang pertama ada buku zikir napas. Itu harusnya 50.000 dong. Kalau beli satu 50 ya. Oh iya, maaf 50.000. Saya lupa. Jadi 50.000 untuk satu bukunya. Ya. E-booknya ya. Ya, e-book 50.000. Nah, gini Pak. Buku fisiknya 75. Oh kan? gitu. Nah, e-booknya 50.000. Nah, gitu teman-teman. Gitu. Oh, iya. Kita ada dua opsi. Teman-teman mau beli e-booknya saja. E-book ya kalian bisa baca di platform digital melalui HP, melalui laptop atau melalui komputer teman-teman bisa. Atau teman-teman pengen membeli buku fisiknya. Nah, untuk e-book kita hargai 50.000, untuk buku fisiknya kita hargai 75.000. Nah, untuk paket bundlingnya, teman-teman nanti akan mendapatkan panduan praktis zikir napas puasa, lalu ada menyelam hakikat sholat, dan satu lagi
Puasa Obat Dahsyat. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli buku 3 buku ini, jika dalam bentuk e-book, teman-teman bisa mendapatkan harga 75.000. Teman-teman bisa mendapatkan 3 e-book buku-buku tersebut, Menyelami Hakikat Sholat dan Zikir Napas Puasa dan Puasa Obat Dahsyat. Namun teman-teman jika pengen buku fisiknya ya, teman-teman bisa mendapatkan di harga 245.000. Teman-teman bisa mendapatkan 3 buku ini secara fisik. Nah, untuk pemesanannya gimana? Pemesanannya teman-teman bisa chat admin WhatsApp kami. Nah, mungkin cukup sekian ya, Pak. Oh iya. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan ini kemungkinan sudah memasuki malam ya, sudah mulai latihan ya. Ya. Kita akan memulai latihannya ya. Ya. Dan cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.